Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi bersama dengan saya Syahda Yostiza. Tentunya selama 30 menit ke depan kami akan membagikan informasi dari dunia kesehatan. Nah pemirsa, seperti Viti yang baru saja diulas, benar sekali bahwasannya tuntutan dan ekspektasi kehidupan saat ini memicu kondisi emosional manusia yang kompleks. Tetapi seringkali kita dapati di kehidupan kita, dari kanan kiri kita harus berpikir positif. Adapun juga dari sosial media, kalau kita baca, ayo berpikir positif, seakan-akan seperti hempaskanlah semua kerumitan, masalah negatif, jangan nangis. Nah lantas bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi hal tersebut? Benar gak sih kalau misalnya pola pikir positif, pola positif ini bisa juga memicu depresi? Nah kita akan bahas hal ini pemirsa bersama narasumber kami yang sudah ada di studio. Sudah ada Dokter Zulfia Otanida Syarif. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Syahda. Baik, nah kita akan bahas hal ini ya dok ya, menarik sekali. Ya. Nah pemirsa di rumah juga kalau ingin bertanya dan berkonsultasi bersama dengan Dokter Zulfia selaku spesialis kedokteran jiwa, bisa langsung tanya ke laman Instagram Hidup Sehat TV One. Nah dokter, pertama-tama nih kita berangkat ke fakta mitos terlebih dahulu kali ya dok ya. Oke. Ini dok, bener nggak sih kalau misalnya kita selalu menuntut diri dan juga menuntut orang lain untuk berpikir positif, ini justru malah memicu gangguan mental? Fakta atau mitos dokter? Fakta, karena Kenapa tuh dokter? ketika kita bicara selalu, berarti kita tidak memberi ruang untuk seseorang itu boleh punya pikiran negatif, boleh punya emosi negatif, boleh punya perasaan negatif. Dan itu yang kayaknya perlu disosialisasikan kepada masyarakat bahwa it's okay to be not okay. Tidak selalu kok kita harus selalu dalam kondisi yang baik-baik saja. Jadi sebetulnya apa nih dok yang harus diterima dari subjek nih dok supaya dia tidak sampai depresi, untuk kemudian menerima dari orang-orang afirmasi bahwa ayo harus berpikir positif gitu. Apa yang harus diterima dok dari diri kita? Sesuatu. Diakui dan diterima dulu perasaannya. Kadangkala kita dipaksa untuk menerima keadaan, tapi tidak menerima perasaan. Jadi kenali dulu perasaannya apa nih terhadap situasi tersebut. Apakah sedih, apakah marah, kecewa, cemas, takut, itu yang kita akui dan terima. Biarkan seseorang itu berproses dengan perasaannya, lalu baru kita melangkah kepada hal yang sifatnya logis atau rasional. Apa yang perlu dilakukan untuk kondisi atau situasi saat itu. Jadi situasi logis dan juga rasional ini yang menuntun kita untuk memilih apa yang kita lakukan ya dok ya, supaya tidak terasa Tidak larut tidak larut dalam dengan perasaan sedihnya, dengan kekecewaannya. Sehingga kita akan fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Dan ketika itu menjadi pusat perhatian kita akan larut dengan rasa tidak berdaya. Karena yang kita perhatikan adalah hal-hal yang di luar kendali. Betul. Sehingga belajarlah untuk fokus kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Tapi dokter sendiri melihat kalimat bahwa ayo kita harus positive thinking, harus positif, abaikan aja tuh yang sedih-sedih. Bagaimana dok melihatnya? Ayo positive thinking, saya setuju. Karena itu something yang positif, artinya kita membawa vibe positif ya kepada lingkungan kita untuk selalu optimis menghadapi segala sesuatu dan masa depan. Tapi kalau abaikan saja yang negatif itu saya nggak setuju. Karena ya hidup ini kan harus balance, harus imbang ya. Ada kalanya kita merasakan perasaan positif, ada kalanya kita merasakan perasaan negatif. Jadi terima perasaan negatif, kemudian berupaya untuk bisa berpikir rasional agar optimis ke depannya. Nah dok, kemudian ketika kita ingin optimis nih melangkah ke depannya, tapi karena saking optimisnya nih dok, jadi mengenyampingkan hal-hal buruk yang memang sebagai bagian dari konsekuensi, itu gimana dok? Salah atau betul dok? Itu denial. Oh denial. Ya, itu tidak tepat. Oh nggak tepat juga, kenapa tuh dok? Ya karena dengan menyangkal hal-hal negatif yang terjadi, kita justru tidak rasional dalam mengambil keputusan. Justru dengan kita bisa mengikut sertakan hal-hal negatif yang terjadi, kita terima situasi yang ada, kita justru bisa memilih keputusan yang lebih bijak untuk situasi saat itu. Jadi sebenarnya dok, kalau kita melihat atau kita sedang berada dalam kondisi situasi yang buruk, kita nih harusnya seperti apa nih dok? Kalau kita berada dalam situasi yang buruk, kita perlu membiarkan dulu diri kita mencerna, memproses situasinya. Jadi jangan langsung ya berupaya kayak nggak apa-apa, baik-baik aja gitu ya. Jadi biarkan diri kita memproses, terima perasaannya, kemudian bicara dengan orang terdekat yang kita percaya. Ungkapkan perasaannya, jangan biasakan memendam perasaan.
karena itu seperti bom waktu ya, kita menyimpan, memendam perasaan, lama-lama Meledak boom, di diri sendiri ya, meledak. Dok, ya. Ya, dan Nah, itu yang tidak sehat. Nah dokter, jadi kita sebenarnya tidak boleh menolak mentah-mentah emosi negatif yang muncul dari dalam diri berarti ya dok ya? Betul, karena itu kan natural. Semua emosi itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, karena memberi kita suatu petunjuk sebetulnya. Ketika kita merasakan perasaan sedih, kita diberi petunjuk untuk bisa mencari solusi itu terhadap apa yang perlu kita lakukan terhadap hal yang kita kehilangan ini gitu. Sedih biasanya karena kehilangan misalnya. Berarti kita paham ini adalah sesuatu yang berarti, berharga. Bagaimana caranya kita mengatasi hal tersebut? Marah itu juga clue bahwa kita mengalami sesuatu yang kita dilanggar batasan kita, boundaries kita. Ada orang yang melanggar batasan kita gitu, entah itu menyinggung kita atau melanggar hak-hak kita. Jadi semua emosi negatif itu ada petunjuknya untuk kita. Oke, luar biasa. Nah, ini menarik sekali nih pemirsa ya. Tapi kita akan membahas ini lebih dalam lagi. Usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.